Halo sahabat-sahabat pecinta buah, kita berjumpa kembali di channel Buah Unggulan, di mana pada hari ini kita akan mengupdate ya, melihat perkembangan daripada buah mangga Kyojai yang sudah melewati masa perontokan atau masa seleksi. Jadi ini sudah mulai masuk ke fase pembesaran buah. Kita lihat ini sudah sebesar ini. Ya. Ya. Oke, ini sudah masuk ke fase-fase pembesaran buahnya, udah setengah kilo lebih tadi. Nah. Oke, kita akan ke pohonnya. Ini pohonnya ya, umur sekitar 5 tahun. Dulu tanamnya di drum ya, drumnya dibolongin bawahnya, drumnya dibolongin. Jadi dulu rencana tanam di drum, sudah tembus ya, akarnya sudah kemana-mana akarnya, lihat. Oke, nah, ini buahnya ya, itu buahnya ya. Oke, hari ini kita akan membagikan pola pemupukan atau nutrisi yang diperlukan pohon mangga pada saat fase pembesaran buah. Jadi hari ini kita akan bagikan tips sebagai ya masukan saja ya. Kita tidak mengajari tapi hanya berbagi ilmu, berbagi informasi supaya boleh membantu teman-teman sekalian dalam merawat pohon mangga pada fase pembesaran buah. Oke, ini yang kita perlukan untuk fase pembesaran buah. Oke, jadi ini bahan yang kita perlukan. Ini namanya dolomit ya. Dolomit mengandung kalsium dan magnesium. Ini sangat baik untuk mempertahankan buah, mencegah kerontokan dan untuk membesarkan buah. Dan juga kandungan daripada dolomit ini sangat baik untuk memperbaiki pH tanah ya. pH itu tingkat kebasahan ya. Jadi untuk membuat pH tanahnya stabil sehingga pertumbuhan daripada tanaman akan bagus dan stabil dan tidak stres. Ini sangat baik untuk ditaburkan secara berkala. Oke, ini namanya dolomit. Dolomit atau kapur pertanian. Dolomit atau kapur pertanian ini sangat mudah didapatkan di toko-toko pupuk yang ada di sekitar kita. Ini sangat umum sekali yang digunakan para petani dalam menurunkan kadar asam tanah, terutama di lokasi-lokasi tanah bergambut. Ini sangat bagus sekali. Oke, ini namanya dolomit ya. Lalu selanjutnya ini adalah MKP, pupuk MKP. Saya pakai merek Pak Tani. Ini tidak sponsorin atau apa ya. Ini saya cuma kasih tahu ini merek yang saya pakai. Pupuk MKP yaitu kepanjangan dari mono kalium fosfat. Ini kandungannya ya. Jadi kandungan fosfat dan kalium sangat diperlukan dalam masa-masa generatif atau masa-masa pembuahannya. Jadi ini sangat baik sekali untuk dipakai dalam mempertahankan maupun dalam masa pembesaran buah. Bentuknya kristal, ya, kayak micin ya. Jadi sangat mudah larut sehingga mudah diserap oleh tanaman. Nah, ini kandungannya ya. Jadi pada masa-masa pembesaran atau masa-masa pembungaan, pembuahan ya, jangan kita kasih unsur N lagi seperti dalam pupuk NPK ya. NPK itu
nitrogen, fosfat dan kalium ya. Jadi untuk masa-masa pembuahan, masa-masa saat pohon kita lagi berbuah, jangan dikasih NPK lagi ya. Terutama saat bunga-bunga baru keluar, jangan sekali-sekali kasih NPK, karena NPK itu pupuk untuk pertumbuhan. Jadi nanti bunganya bisa rontok, dia malah keluar tunas-tunas daun yang baru, tunas-tunas baru, sehingga itu membuat nutrisinya terbagi dan pentil-pentil buah atau bunganya pasti bisa berkurang atau rontok. Nah, itu pernah terjadi ya, pengalaman kita, karena pada saat durian sedang berbuah kita kasih NPK, jadi muncul tunas muda, bunganya semua rontok ya, habis ya. Nah, jadi ini sebagai informasi aja. Jadi pada saat masa pembuahan jangan sekali-sekali kasih pupuk NPK. Berilah pupuk yang ada kandungan fosfat dan terutama kalium dan kalsium. Nah, itu merek apa aja terserah, boleh, nggak masalah, yang penting kandungannya sama ya. Lalu ini pupuk kalium, ini pupuk kalium dengan kadar lebih tinggi ya, sekitar 60% ya, 62% kalau nggak salah. Ini namanya pupuk Master Big ya. Ini biasa digunakan dalam budidaya tanaman seperti semangka, melon. Nah, itu untuk masa-masa pembesaran tuh sangat baik sekali, karena unsur kalium ini diperlukan dalam masa pembesaran maupun pengisian buah, dan juga untuk memaniskan buah. Bentuknya juga bubuk ya. Lihat ya, bubuk ini ya, jadi mudah larut sehingga mudah diserap tanaman. Nah, ini bungkusannya hilang ya, jadi saya pakai botol lain aja. Dan ini juga kita perlukan, ini namanya cairan perekat ya. Cairan perekat biasa digunakan oleh para petani untuk mencampur pestisida, insektisida maupun fungisida supaya boleh menembus ke jaringan tanaman dan menempel lebih lama. Ini namanya perekat ya. Jadi ke toko pupuk tanya aja perekat, banyak mereknya. Jadi ini saya pakai merek ini ya. Jadi pemakaiannya juga sedikit. Ini sebagai perekat aja nih. Jadi dari pupuk yang kita campur kita kasih ini sedikit supaya dia boleh menyerap lebih maksimal. Jadi lebih terserap di akarnya. Oke, tanpa buang waktu lagi kita akan kasih tahu bagaimana cara kita dalam masa-masa pembesaran buah, apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan kepada tanamannya. Oke, jadi pertama kita taburkan ini dulu ya. Taburkan kapur dolomit ini di sekitaran perakarannya. Taburkan saja untuk menjaga pH tanah dan mempertahankan buah supaya nggak rontok. Jadi kandungan kalsium magnesium itu sangat diperlukan untuk tanaman, terutama tanaman buah ya. Nah, jadi disebar aja. Kalau ke toko pupuk nggak tahu namanya, bilang aja Kapur Pertanian ya. Jadi kita taburkan merata aja gitu. Nah, sekitaran pohonnya ya. Nah, pokok di sekitaran perakarannya kita taburkan secara merata. Nanti kalau hujan dia akan meresap ke dalam. Oke, step selanjutnya ini ada air ya, kira-kira 1 ember inilah air cat ini. Lalu kita ambil pupuk MK
MKP ya. Pupuk MKP ya kira-kira aja. Ini ukuran 1 sendok teh lah ya. 1 sendok teh. Lalu kita tambahkan sedikit ini pupuk master pick-nya ya. Master pick-nya kira-kira setengah sendok teh begini. Lalu kita tambahkan perekat. Perekat bentuknya kayak gel gitu ya, kayak sunlight lah. Ya agak kental ya, nggak perlu banyak, sedikit aja. Nah, udah, sedikit aja, nggak apa-apa. Lalu kita aduk sampai merata. Jadi kita pakai perekat ini untuk supaya pupuk kita lebih efektif, lebih meresap ke perakarannya, dan lebih gampang diserap. Jadi nggak masalah, ini emang berbuih dia kalau kita aduk-aduk ya, karena kita tambah perekat. Jadi teman-teman kalau mau nyemprot pestisida atau insektisida biar lebih awet dari serangan hujan, semprot aja dicampur perekat dikit ya. Kami kasih perekat. Nah, itu selang 2 jam itu udah melekat ya. Jadi lebih tahan lama daya tahannya terhadap serangan-serangan hujan. Jadi nggak lepas dia kena hujan. Oke, kita aduk merata karena dia bentuk butiran kristal jadi lebih gampang larut. Oke, gini aja. Kita siram aja ke perakarannya. Saya lebih senang nanam agak di atas tanah ya, kayak gini ya. Jadi pakai tong atau pakai planter bag, biarkan akarnya tembus ke tanah. Kan dengan demikian kita bisa menyiramkan pupuknya ke atas ini. Karena akarnya itu di atas, jadi udah lebih terserap dulu, baru mengalir ke perakaran bawahnya. Oke, kita siram ya. Siram aja kayak gini. Daerah perakaran juga. Oke, kita bisa lakukan ini dalam masa-masa pembesaran itu sekitar 2 minggu sekali, atau paling banter paling cepat ya seminggu sekali lah. Dengan dosis ringan, yang penting rutin itu lebih efektif dibanding kita kasihnya banyak-banyak. Nanti overdosis bisa fatal ya. Oke, kira-kira itu aja yang dapat kita bagikan untuk masa pembesaran buah, yaitu pupuk-pupuk yang saya kasihkan, yang saya berikan. Semoga boleh bermanfaat bagi teman-teman sekalian untuk menjaga buah-buahnya agar nggak mudah rontok dan size-nya bisa lebih besar. Karena kandungan kalium ini berpengaruh juga dengan rasa daripada tanamannya ya. Kandungan kaliumnya berpengaruh untuk meningkatkan tingkat kemanisan, rasa buah, dan warna buah. Oke, demikian informasi yang bisa kita bagikan. Semoga boleh bermanfaat bagi sahabat-sahabat sekalian dan boleh makin semangat untuk menanam buah-buahan. Oke, salam hijau dari Pontianak untuk masa pembesaran buah mangga. Oke, salam. Dah.